Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Yang kita hormati, kita muliakan bersama guru kita Al-Ustadz Ian Bakhtiar yang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Kita sapa dulu. Gimana Ustadz malam ini, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat dan masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi bersama kami dalam segmen ngaji sambil ngopi ya. Baik, malam ini kita akan membahas seputar amalan sehari-hari ya. Saya akan bertanya nih kepada guru kita nih, Pak Ustadz, izin nanya nih. Ya silakan ya. Betul. Jadi yang berkembang di masyarakat kita ada saudara kita ini sesama Muslim yang memang tidak atau belum mengamalkan amalan sholawat. Nah ini sebenarnya belum mengamalkan apa anti? Ya itu halusnya gitu dulu ya. Ya kalau mau dibilang anti juga ya monggo ya. Nah ini kira-kira sebenarnya sholawat ini kan dahsyat ya. Mungkin nanti guru kita bisa menjelaskan bagaimana dahsyatnya ganjaran daripada amalan bersalawat ini. Monggo guru kita. Tafadhol. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati para pecinta-pecinta ilmu dan calon-calon ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita ini kan baru calon, mudah-mudahan nanti kita akan masuk surga sungguhan. Amin, amin. Ya, karena surga itu diraih melalui kematian. Kalau saya tanya nih, Pak Bam, ya mau masuk surga enggak? Mau dong. Nah, mati mau enggak? Ya, ya mau nggak mau, ya, mau nggak mau. Tergantung panggilan. Tergantung Allah, ya antrian. Jadi kalau melalui surga itu diraih melalui pintu kematian, ya. Karena itu masuk alam akhirat. Sekarang kita masih di dunia, makanya perbanyak bekal. Mengenai tadi yang ditanyakan, masalah ada saudara kita yang enggan, nggak mau bahkan ya untuk berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Padahal di Al-Quran Allah sudah jelaskan tuh di surat Al-Ahzab ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu di surat Al-Ahzab. Artinya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikatnya. Malaikat yang Allah ciptakan banyak ya. Yeah. Itu setiap, apalagi di Arsy namanya ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu malaikatnya itu tidak kurang dari 70.000 malaikat. Masya Allah. Nah, dan malaikat ini dia tidak punya hawa nafsu. Kalau semenjak diciptakan dia diperintahkan ibadah, ya ibadah aja. Terus nah, ya, sujud selalu. Nah, dan juga
malaikat ini tidak mempunyai jenis kelamin. Ya baik itu laki atau perempuan atau banci ya, nggak ada. Ya, jadi jenis kelaminnya nggak ada seperti kayak kita. Ya, beda, beda. ya. Nah, nggak punya hawa nafsu apa. Jadi kalau udah diperintahkan sama Allah, ya itulah yang dikerjakan. Kalau kata Allah sujud, sampai hari kiamat semenjak dia ciptakan dia sujud. Jadi sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, bagaimana Allah berselawat? Allah berselawat itu bukannya membaca selawat, bukan. Allah itu berselawat kepada orang yang baca selawat itu. Allah itu berselawat kepada Rasulullah itu, artinya Allah memberi rahmat, ya, memberi apa? Cucuran rahmat. Nah, itu. Nah, malaikat bagaimana berselawat? Malaikat itu memberi ampunan. Kalau malaikat berselawat itu dia memberi ampunan. Ya. Nah, kalau kita berselawat ya baca selawat kalau kita. Nah. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, shollu, berselawatlah kamu, ya, wasallimu taslima, ya, wasallimu taslima, dan kita akan diberi keselamatan. Amin. Kalau mau selamat, banyak yang baca selawat. Nah, gitu. Sebagaimana itu di Al-Quran surat Al-Ahzab, dan Rasulullah juga yang berselawat atasku, kata baginda Rasulullah, satu kali, ya, satu kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi biha asyran. Allah akan berselawat tuh, dibalas 10 kali. Baca selawat sekali, ya, kita dibalas, ditulis sama malaikat tuh 10 kali. Wa man shalla alayya asyran, dan barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, asyran 10 kali, sallallahu alaihi biha mi'atin, yaitu selawat kita 100. Wa man shalla alayya mi'atan, ini kelipatan 10 semua ya. Dan barang siapa yang berselawat kepadaku 100 kali, ya, biha alfan, ya, sallallahu alaihi biha alfan, Allah akan balas tuh selawat kita yang kita baca 100, 1000 dibalasnya. Wa man shalla alayya alfan, barang siapa yang berselawat kepadaku 1000, kata baginda Rasulullah, marrota lam yamut hatta yubashshira lahu bil jannah. Kalau dia berselawat, seorang hamba itu kepadaku selawatnya 1000 kali, dia tidak akan mati kecuali akan dikabari, diberi kabar bahwa dia diperlihatkan surga yang akan dia tempatinya. Nah, jadi kalau kita mau meninggal, kita udah dawam, udah biasa baca selawat 1000 kali, ya, bahkan lebih 1000 kali ya. Nah, itu nanti ketika kita meninggal diperlihatkan oleh Allah tempat kita yang sesungguhnya, yaitu di surganya. Surganya bagaimana? Nah, makanya ada orang meninggal, nah itu dia malah senyum. Wah, senyum dia, senang meninggalkan dunia ya. Nah, kemudian tandanya ini di jidatnya keluar keringat, berarti tanda daripada husnul khotimah, ya. Ini ada suatu kisah, ya, ketika Hasan al-Bisri, beliau adalah ulama besar di zaman itu, ya, beliau tinggal di daerah Mesir, ya. Ketika beliau sedang, ya, seperti kayak kita ngopi ini, ya, nah, cuma dia bukan ngopi, dia lagi makan jambu biji. Nah, jambu biji, ketika dibelah jambu itu ternyata ada ulatnya, ya. Ulat itu kan suka begini tuh, goyang-goyang. Nah, kemudian di dalam hati dia berucap nih, Imam Hasan al-Bisri, ya Allah, apakah berguna Allah menciptakan kamu, gitu.
dia orang yang mukasyafahnya tinggi ya, bisa berdialog malah. Ulat itu memberi salam kepada Imam Syekh Al-Bisri. Ya, assalamualaikum ya Syekh. Ya, waalaikumsalam. Akhirnya dia merasa berdosa. Ada ucapan tadi yang prasangka buruk kepada Sulujon. Nah, akhirnya dalam hati dia bertobat. Ya, minta maaf Allah dengan karena ada di hatinya tuh segelintir untuk suudzon kepada binatang yang di hadapannya. Nah, kemudian Imam Hasan Al-Bisri ini bertanya kepada ulat, wahai ulat, ya apa yang kamu kerjakan? Dia kan goyang-goyang gitu tuh di jambu itu ya, di buah yang dipegangnya. Apa yang kamu kerjakan? Kata Syekh Imam Al-Bisri, saya ditugaskan oleh Allah, yaitu ya ketika datang malam saya diperintahkan untuk berzikir kepada Allah, yaitu mengucap subhanallah 1000 kali. Nah, kemudian ketika datang siang saya diperintahkan untuk baca selawat 1000 kali. Dari kisah ini kita harusnya ada inisiatif, ya. Ulat saja ya yang nanti tidak dihisap, ya nanti di akhirat beliau nggak dihisap tuh ulat, ya itu dia 1000 berselawat kepada Rasulullah. Nah, kemudian dia berzikir mengagungkan Allah 1000 kali, subhanallah 1000 kali, dan baca selawat yaitu 1000 kali. Makanya kami menghimbau kepada kaum muslimin dan muslimat ya yang sudah tahu keutamaan berselawat, jangan ditinggal ya, jangan ditinggal. Selawat banyak macamnya ya. Kalau yang mau lebih singkat ada namanya selawat, yaitu selawat Nabi Khidir, yaitu sallallahu ala Muhammad, lebih singkat daripada yang tadi itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya. Kemudian Nabi Adam pun begitu. Nabi Adam itu adalah yaitu manusia pertama yang diciptakan oleh Allah ya. Sebelum ada kita ini ya, dia kan Abul Bashar, bapaknya manusia ya, kan di surga ya, Nabi Adam yaitu dari tanah ya. Kemudian ketika dia sendiri Nabi Adam, penghuni surga cuma sendiri beliau. Kemudian ketika dia bangun tidur, nah, di sisinya setelah dia bangun ada seorang wanita. Nah, kemudian namanya laki-laki, syahwatnya kan tinggi, ada wanita cantik, dia ingin menyentuhnya gitu. Nah, kemudian malaikat melarangnya, malaikat Jibril. Bahasa kitanya gini, wahai Adam, jangan kau sentuh ini. Kamu kalau mau menyentuh ada syaratnya, mesti akad nikah dulu. Nah, ya. Kemudian hanya diakad nikahkan. Kemudian diperintahkan oleh Jibril bahwa Nabi Adam harus mau nikah ini harus ada maharnya, ya mas kawinnya. Nah, tanya apa ya Jibril maharnya? Yaitu berselawat kepada baginda Rasulullah. Padahal Rasulullah belum lahir, cuma ada baru nurnya, ya cahayanya. Itu aja berselawat. Nah, selawatnya bagaimana? Yaitu makanya dipanggil selawat Jibril, sallallahu ala Muhammad. Nah, itu akhirnya berapa diperintahkan Nabi Adam untuk baca selawat sebagai mahar, yaitu 1000 kali satu napas. Akhirnya Nabi Adam nggak sanggup, baru 500 dia udah napas gitu. Akhirnya dilanjutkan lagi. Nah, 2 napas ya, dilanjutkan lagi. Nah, setelah itu baru dinikahkan. Ya, karena udah lengkap ya, maharnya udah sempurna. Jadi berselawat kepada Nabi Adam tuh berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, kita sebagai umatnya Rasulullah masa nggak berselawat? Nah, sayang. Nah, kemudian selawat itu diperintahkan ya apabila ada orang yang mengucap nama baginda Rasulullah SAW. Nah, kita harus mengucap tuh ya, misalnya Muhammadur Rasulullah. Nah, ada ucapan Nabi Muhammad, kata-kata Nabi Muhammad ya, itu
kita mesti Allahumma sholli wa sallim. Nah, ini tapi perintah ini di luar sholat. Ya, kalau lagi sholat ada imam baca ya, seperti bacanya ayatnya tuh Muhammadur Rasulullah. Nah, itu di surat As-Saff. Nah itu jangan dijawab. Kalau dijawab batalat sholatuh, batal sholatnya. Jadi yang diperintahkan itu di luar sholat, ya, di luar sholat. Nah, jadi kita berselawat itu, ya kalau mau mengucap itu seperti ada yang mengucap selawat. Nah kita tuh kalau kita tidak mengucap daripada orang yang berselawat, nah, disebut nama Muhammad, kemudian kita tidak menjawabnya, ya kita termasuk orang yang bakhil, nah, termasuk orang yang pelit, nah, karena tidak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, nanti di yaumil hisab, di yaumil kiamat, ya dengan banyaknya baca selawat itu, bahkan bukan kita yang mencari, adalah mencari Rasulullah, tapi Rasulullah yang mencari kita. Makanya kami menghimbau kepada saudaraku sekalian, ya sisihkan waktu Anda untuk baca selawat, ya. Nah selawat itu bukan hanya habis sholat aja, dalam berkendaraan di jalan, ya nggak usah tapi ini di kolbu aja bisa, di kolbu. Dan selawat ini adalah tidak pakai perlu ijazah, ya nggak perlu ijazah. Kita amalan kan itu ada yang diijazahkan ya. Ini tidak perlu ke guru, tidak perlu ijazah, langsung baca langsung diterima. Dan satu-satu amalan yang tanpa ditolak adalah selawat, ya. Kalau amalan yang lain kita sodako, ada sifat ria, sodakah kita ya nggak diterima. Tapi kalau selawat ini, walaupun kita dalam keadaan ria, tetap diterima. Oh, jadi saya sehari ini baca 10.000 sholat itu diterima? Diterima. Bahkan dalam hadis lain, nah, jika ada yang berselawat, Rasulullah dibangunkan. Wahai Rasulullah, ini umatmu, fulan bin fulan. Lebih utama lagi pada hari Jumat. Karena hari Jumat itu sayyidul ayyam. Nah, kalau hari Jumat tanpa pembatas, tanpa, kalau ini kan tadi di hari lain kita ke selawat melalui malaikat disampaikan. Kalau ini nanti latu rodu, tidak ada hijab, langsung kita. Makanya ucapan selawatnya yang bagus, suaranya, iramanya gitu. Jangan asal belepotan, jangan fals ya. Nah, mudah-mudahan ya dengan saya beberkan seperti ini, ya ada manfaatnya dan bisa cinta untuk baca selawat. Dan harapan kalau kita banyak baca selawat, ya keberkahan pasti ada untuk kita, usaha kita, umur kita, keluarga kita, anak-anak kita, kebahagiaan tuh dengan keberkahan selawat itu. Apalagi nanti yang kita harapkan ya di akhirat, nah, di akhirat yaitu mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah SAW. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, alhamdulillah kita ngopi. Ya. Ngaji sambil ngopi. Demikianlah penjelasan dari guru kita. Semoga kita semua bisa mengamalkannya ya. Cukup mudah. Kalau Jibril tadi guru kita menyampaikan kita mengamalkan 1000, meninggal sebelum ditampakkan tempat kita. Oh ya, ada satu tambahan lagi. Oh, ada satu lagi. Seandainya nih ya, sepanjang hidup kita ini melakukan yaitu seluruh amal ketaatan kepada Allah, lalu Allah memberikan satu selawat saja kepada kita ya, tentu selawat itu lebih berat dibanding dengan seluruh amal ketaatan kita selama hidup kita. Jadi kalau diukur nih, Allah ngasih selawat satu kali kepada kita, kita melakukan ketaatan selama seumur hidup ya, itu ditimbang nanti ya di mizan. Lebih berat yang Allah berikan satu selawat. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan lebih semangat lagi kita. Demikianlah tambahan dari guru kita tadi, semoga semakin menjadi penyemangat buat kita dalam bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan jangan lupa dukung dakwah Majelis Ratib Serpong Jaya, channel kami ini
dengan like, comment, share, dan subscribe. Ya. Oke, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.